Pripun kabar Bu? Sehat nggih Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Kantongnya juga sehat Bu? Oh, mboten Bu. Masya Allah. Alhamdulillah sehat nggih? Ya, alhamdulillah kantongnya sehat, fisiknya juga sehat. Masya Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah dengan kesehatan yang Allah berikan, Allah juga masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu dari apa yang Allah wajibkan, yaitu untuk thalabul ilmi. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya berkumpul di dunia tapi bisa berkumpul sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya udah kenal dengan saya belum Bu? Dereng je. Kenalan boleh Bu? Ya, karena dalam pepatah bahasa Indonesia mengatakan siapa tak kenal maka tak sayang. Lah maka perlu perkenalan terlebih dahulu. Saya binti Wahidatus Solihah, biasa dipanggil Mbak Binti. Rumahnya mana Bu? Rumahnya asalnya saya itu Karangmanis, Bentak, Sidoarjo, Sragen. Tepang Bu, Karangmanis. Nah, suami saya Jembangan, Jati, Masaran, Sragen, dan sekarang tinggalnya di Jembangan. Ngoten nggih Bu, cekap? Anaknya berapa? Anaknya baru 1 Bu. Ya, ini nggih cukup perkenalannya. Kita lanjutkan pertemuan pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah. Napa Bu? Keutamaan bersedekah. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wonten ayat menika Allah menjelaskan bahwa wa anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kita diperintahkan berinfak, kita diperintahkan bersedekah sebelum datang kematian. Karena apa Bu? Orang yang dalam keadaan sakaratul maut, mereka semuanya menyesal. Mereka ngomong kepada Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya pengen dikembalikan ke dunia ya Allah. Saya pengen beramal ya Allah. Tolong dikembalikan ke dunia meskipun hanya sebentar saja. Tapi bisa nggak Bu? Nggak akan pernah bisa. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang pada seseorang, maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur. Mereka menyesal, ngomong kepada Allah, fa asaddaqa, ya Allah saya pengen bersedekah ya Allah, wa akum minas solihin, dan saya pengen menjadi orang yang soleh ya Allah. Sebagaimana yang terjadi pada kisahnya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban. Pernah dengar ceritanya Bu? Belum, saya ceritain ya Bu ya. Jangan ngantuk loh nggih. Ini kebetulan hujan ya Bu ya. Hawanya syahdu, ada lampunya nggak Bu? Ketinggal nggih? Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan kisahnya Sya'ban tadi. Sya'ban ini Bu, di akhir hayatnya ketika beliau sakaratul maut, beliau selalu mengucapkan 3 perkataan. Kenapa tidak yang lebih jauh? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang lebih banyak?
Dan yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Ketika itu Rasulullah SAW tidak menemui Sya'ban di masjid. Padahal biasanya Bu, Sya'ban ini selalu sholat di masjid tepat pada waktunya, selalu datang nomor 1. Lah ketika itu ini kenapa Sya'ban gak ada di masjid? Maka Rasulullah SAW beserta para sahabat itu datang ke rumahnya Sya'ban. Ternyata perjalanannya Bu, itu ditempuh kurang lebih 3 jam berjalan kaki. Jenengan ada Bu yang masjidnya jaraknya 3 jam? Gak ada ya Bu ya? Itu pun banyak yang terlambat datang ke masjid. Leres Bu? Ya suami-suami kita, anak laki-laki kita. Padahal dari masjid ya, rumah menuju masjid paling gak ada 5 menit. Leres Bu? Itu pun masih telat. Lah maka Rasulullah datang ke rumah Sya'ban. Ini kenapa ya Sya'ban kok nggak datang ke masjid? Ternyata tatkala sampai di rumahnya, yang ada adalah istrinya Sya'ban. Wahai istrinya Sya'ban, suamimu di mana? Kenapa dia tidak datang ke masjid? Padahal beliau selalu datang yang pertama. Maka apa kata istrinya? Suami saya sudah meninggal. Tapi ya Rasul, tatkala suami saya di akhir hayatnya itu sakaratul maut, beliau mengucapkan 3 perkataan. Kenapa tidak lebih jauh? Padahal rumahnya menuju masjid berapa jam tadi Bu? 3 jam. Itu menyesal. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Seandainya rumah saya lebih jauh, pasti saya mendapatkan pahala yang lebih baik, yang lebih indah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang lebih banyak? Ketika Sya'ban ini menuju masjid, beliau selalu membawa bekal Bu, membawa roti atau apalah yang dipunya. Tatkala di tengah jalan bertemu orang yang kelaparan, rotinya dibelah jadi 2. Yang lebih banyak dimakan sendiri, yang lebih sedikit dikasih orang yang kelaparan di pinggir jalan. Itu diperlihatkan oleh Allah pahalanya ketika sakaratul maut. Maka dia juga menyesal, ya Allah, kenapa tidak lebih banyak yang saya sedekahkan? Seandainya lebih banyak, pasti mendapat pahala yang lebih baik, yang lebih indah. Dan yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Sya'ban ini ketika ke masjid selalu pakai pakaian double. Pakaian yang dalam itu pakaian yang baru, yang luar itu pakaian yang usang, pakaian yang sudah lama. Tatkala di tengah jalan bertemu dengan orang yang kedinginan Bu, dilepas pakaian yang luar, dipakaikan kepada orang yang kedinginan. Itu juga diperlihatkan oleh Allah pahalanya. Kenapa tidak yang baru yang saya berikan kepada orang yang kedinginan? Lah kalau kita Bu sedekah pakaian, yang disedekahkan yang baru apa yang udah lama Bu? Sama ya Bu ya, yang udah lama. Lah ini berat ya Bu ya, kita sedekah pakaian baru. Beda dengan Rasul Bu. Rasulullah SAW itu keluar dari rumah bawa uang 8 dirham. Beliau bawa uang 8 dirham, keluar dari rumah, pengen beli gamis baru. Karena Rasul itu suka pakai gamis. Ketika di pasar bertemu dengan seorang budak yang menangis, terseduh-seduh, budak wanita. Wahai perempuan, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih dengan kesedihan yang amat sangat? Ya Rasul, saya ini kehilangan uang 4 dirham ya Rasul. Saya ini seorang budak, saya takut nanti dimarahin oleh majikan saya. Maka Rasul langsung memberikan uang 4 dirham kepada budak tersebut. Ini silahkan uang 4 dirham, kamu beli kebutuhan yang
dibutuhkan oleh majikanmu. Sudah ke pasar itu tadi ya. Setelah itu Bu, Rasul melanjutkan perjalanannya membeli gamis seharga 2 dirham. Pakaian baru ya Bu ya. Tatkala sudah beli gamis seharga 2 dirham tadi, maka Rasulullah SAW keluar dari pasar dan menemui budak tadi lagi. Dia belum pergi. Dia masih nangis di situ. Kenapa kamu menangis? Ya Rasul, saya tuh takut mau pulang. Saya takut dimarahi majikan saya karena saya datang terlambat. Saya pulang terlambat takut ya Rasul. Oh ya sudah, silakan kamu pulang, saya antar. Saya yang di depan, kamu yang belakang. Ini adab berjalan ya Bu ya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau kita gimana Bu? Di depan apa di belakang? Yang di belakang ibu apa bapak? Bapak ya, kalau kita ya Bu ya. Yang belakang ibu bapak, yang depan ibu, itu kalau kita. Padahal adabnya yang diajarkan oleh Rasul, bapak di depan, ibu di belakang, gitu nggih. Lah terus tadi Rasul mengantarkan budak tadi ke rumah. Diantar sampai rumahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum sampai 3 kali. Ini kenapa sampai 3 kali baru kalian jawab salam saya? Apa kata orang yang di dalam rumah itu Bu? Ya Rasul, kita itu pengen dapat doa yang banyak dari engkau ya Rasul. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan. Lah maka dari itu kita jawabnya yang ketiga ya Rasul. Kita pengen mendapat doa yang banyak dari engkau. Keperluan saya ke sini itu mengantar budak engkau karena dia takut pulang dimarahin majikannya. Maka saya mengantarkan budak ini kepada engkau. Ya Rasul, alhamdulillah jenengan datang ke rumah saya itu merupakan tamu agung. Maka saya memerdekakan budak tersebut. Jadi dengan sebab Rasul tadi ya Bu ya, beliau mengantar budak tadi sehingga budak tadi merdeka dengan sebab kedatangan Rasul kepada majikan tersebut. Setelah itu beliau pulang. Tatkala pulang Bu, tadi beli gamis seharga 2 dirham ya Bu ya. Beli gamis seharga 2 dirham, di pinggir jalan itu ada orang yang pakaiannya compang-camping. Dia berdoa, ya Allah, siapa yang mau memberi pakaian saya? Kalau ada yang mau memberi pakaian saya doakan semoga Allah ganti pakaian di surga. Mendengar seperti itu, Rasulullah memperhatikan pakaiannya. Oh iya, pakaian dia itu udah gak layak pakai. Sementara pakaian saya itu masih layak pakai. Tadi dikasih pada orang yang membutuhkan pakaian tadi. Kalau kita apakah seperti itu Bu? Tidak, belum ya Bu ya. Nah terus masih 2 dirham tadi uangnya. 4 dirham dikasihkan budak, 2 dirham beli pakaian, 2 dirham lagi. Tatkala beliau melanjutkan perjalanannya, di pinggir jalan ada orang yang kelaparan. Dia kelaparan, maka Rasulullah SAW memberikan uang 2 dirham tersebut kepada orang yang kelaparan tadi. Jadi beliau keluar dari rumah membawa uang 8 dirham, pulang bawa apa Bu? Tidak bawa apa-apa. Ya kan ya Bu ya, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lah maka dari itu tadi ya kisah dari orang yang menyesal, dari kisahnya Sya'ban tadi nggih. Menyesal karena kenapa dulu di dunianya dia tidak mensedekahkan yang lebih banyak. Karena pada hakikatnya itu tadi, semua orang menyesal ketika sakaratul maut. Maka dari itu, mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita, mumpung Allah masih memberi kesehatan kepada kita, kita usahakan bisa bersedekah di setiap
harinya. Nah, terus keutamaan sedekah apa, Bu? Yang pertama, keutamaan bersedekah itu adalah sedekah merupakan amalan yang utama. Sebagaimana dalam hadis Rasul dijelaskan, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya pripun, Bu? Iya, lebih baik memberi daripada menerima. Kan tangan di atas itu kan memberi, menerima tangan di bawah. Lah ini nggih, sedekah merupakan amalan yang utama. Besok di akhirat masing-masing orang itu akan mengunggulkan amalannya ya. Sedekah termasuk amalan yang utama, maka dari itu kita usahakan bisa bersedekah di setiap harinya. Kita jangan nek nompo seneng, nek nguwai ora seneng, kayak gitu ya Bu ya. Kita dikasih seneng nggak Bu? Seneng. Lah maka dari itu suatu saat tatkala kita diberi oleh saudara kita, balaslah dengan yang lebih baik. Jangan ngur seneng nrimo, gitu ya Bu ya. Nggih, ini nomor setunggal. Nomor kali, keutamaan bersedekah itu adalah Allah melipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 261 nggih. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wonten ayat menika dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang yang bersedekah itu kamatsali habbah, sebagaimana satu biji, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai, dan di setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti 1 kali 7 kali 100 berapa Bu? 700. Tatkala kita bersedekah maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali. Jenengan sedekah 1.000 rupiah dilipat gandakan 700 berarti berapa di hadapan Allah Bu? 700.000. Lah inilah Masya Allah ya, betapa murahnya Allah untuk memberi pahala kepada hamba-hambanya tatkala dia mau bersedekah. Sebagaimana dalam kisah sahabat Rasul Bu, ada sahabat Rasul yang namanya Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar ceritanya Bu? Belum, saya ceritain ya Bu ya. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang kaya raya. Ketika itu pada waktu perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berperang. Padahal waktunya panen Bu, waktune panen neng dikon perang, nek jenengan mangkat mboten Bu. Loh, waktune panen loh Bu, disuruh berperang. Padahal perangnya nggak hanya 1-2 hari, bisa sampai berbulan-bulan. Kalau kita mungkin yo abot no, diabotke panenane ya Bu ya. Nggih no. Lah ini tapi para sahabat tetap berangkat berperang. Ketika itu sebenarnya mereka sebentar lagi mau panen kurma Bu. Tatkala ditinggal berbulan-bulan lamanya, pulang dari berperang, maka kurmanya semuanya dalam keadaan busuk. Kira-kira ada yang mau beli nggak Bu kurma busuk? Nggak ada. Kita nggak mau beli buah busuk ya Bu ya. Lah ini juga para sahabat tatkala nawak-nawakne kurmone itu nggak ada yang mau kecuali satu orang, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau membeli kurma para sahabat yang ikut berperang tadi. Tujuannya apa? Untuk mengurangi hartanya.
Karena duitnya oke ya Bu ya, turah-turah, maka dikurangi dengan cara membeli kurma busuk para sahabat. Dibeli dengan harga biasa Bu, misalkan sekilo 50.000 ya ditumbas 50.000, sekilo 70 ditumbas 70, seperti itu. Tatkala Abdurrahman bin Auf tadi berniat untuk membantu para sahabat untuk mengurangi hartanya, apa yang terjadi setelah itu? Tak lama kemudian ada utusan raja untuk mencari kurma busuk. Lah untuk apa ini Bu? Untuk dijadikan obat. Dia udah nyari ke sana kemari nggak ketemu siapa yang punya kurma busuk, dan ada yang menghabari kepada orang tersebut, kemarin Abdurrahman bin Auf baru membeli kurma busuk para sahabat. Maka dibeli 2 kali lipat Bu. Sing awale sekilo regone 50, ditumbas utusan raja sekilo dirego 100. Yang awalnya pengen mengurangi hartanya, tapi hartanya justru bertambah banyak. Itulah keutamaan orang yang mau bersedekah. Jadi paham Bu contohnya ini? Contoh dari para sahabat. Jadi sedekah itu nggak akan mengurangi harta kita. Sedekah pasti diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik. Jadi Allah akan mengganti rizki yang jauh lebih baik. Dan perlu diingat, rizki itu nggak harus berupa uang. Rizki bisa punya anak yang solih, punya pasangan yang solih, punya keluarga yang baik, teman yang baik, itu juga rizki. Jadi jangan dianggap kalau rizki itu hanya berupa uang, gitu ya Bu ya. Itu keutamaan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Keutamaan yang ketiga itu adalah as-sodaqatu tamna'u mitatassu. Sodakoh itu akan mencegah kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu adalah kematian su'ul khotimah. Semua orang pengen bagaimana dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya dengan dia rajin bersedekah. Bersedekah di setiap harinya. As-sodaqatu tamna'u mitatassu, akan mencegah kematian yang buruk. Maka dari itu, kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, kita harus bersedekah di setiap harinya. Pengen gak Bu mati husnul khotimah? Pengen ya Bu ya. Maka tiap hari bagaimana kita bisa bersedekah. Kita lanjutkan. Tadi nomor berapa Bu? 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu adalah sodakoh sebagai peredam permusuhan. Sodakoh sebagai peredam permusuhan. Sebagaimana dalam hadis Rasul, tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai. Ini untuk santunan sama santunan. Siap. Ya. Kita lanjutkan. Apa tadi Bu? Sodakoh sebagai peredam permusuhan. Ya. Tatkala ada orang yang memusuhi kita Bu, kita diperintahkan untuk memberi hadiah. Berat napa mboten? Berat ya Bu, yang wong dia aja musuhin saya, kok saya suruh ngasih hadiah kepada orang tersebut. Tapi ini perintah Rasul, tahadu tahabu. Tatkala ada orang yang ngerecokin kita diperintahkan untuk memberi hadiah. Ya mono mbak, wong kono rapek karo aku kon apik karo kono. Itu kalau kita. Berbeda dengan Rasul. Rasulullah SAW itu Masya Allah ya Bu ya, beliau tidak punya dendam sama sekali dengan para sahabat. Nah, kita setidaknya bisa mencontoh dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan poin yang kelima, nggih. Poin yang kelima itu adalah sedekah merupakan amalan yang tidak terputus pahalanya. Sebagaimana hadis Rasul dijelaskan,
Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Seorang yang meninggal dunia terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama napa Bu? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Misalkan jenengan bantu pembangunan masjid, masjid masih digunakan untuk tholabul ilmi, digunakan untuk pengajian, digunakan untuk sholat berjamaah, jenengan sudah meninggal dunia tetap mendapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita usahakan tatkala ada pembangunan masjid, kita bantu sedikit demi sedikit, segadai. Orang bersedekah itu nggak harus nunggu kaya ya Bu ya, nggak harus nunggu kaya, segadai. Sedekah nggak harus berupa uang, misalkan dengan tenaga juga bisa. Terus sedekah itu juga bisa dengan senyuman Bu. Tabassamuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu termasuk sedekah. Enten sik mboten sakit guyu Bu? Sakit guyu danten nggih? Nggih, alhamdulillah. Lah nek ra iso guyu ketoke lara untu ya Bu ya. Nggih, alhamdulillah ibu-ibu mriki sakit guyu danten menawi panggih kalih rencange. Karena bertemu dengan teman kita senyum termasuk sedekah. Ampun, larang-larang guyu nek ketemu kalih rencange, ketemu kalih tangga teparunipun. Ngoten nggih Bu? Ada berapa poin tadi Bu? 5. Ya sebenarnya masih ada 10 poin. Kita skip dulu ya Bu, sampai sini dulu. Jangan sampai jam 2. Ada yang ditanyakan Bu? Sampun paham danten nggih? Nggih, cekap semanten saking kula nggih. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.